أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh memulai dengan muqaddimah yang biasa kita dengar, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala limpahan rahmat yang Allah berikan, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh memulai dengan ucapan selamat yang ada di dalam Islam, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نجتمع مع حضراتكم في هذا الوقت الطيب المبارك بعد صلاة فجر يوم الجمعة لنتكلم عن موضوع نحتاج إليه في حياتنا. Kita berkumpul setelah salat subuh dengan berjamaah untuk membahas tentang satu permasalahan yang penting dalam agama kita. هذا الموضوع هو يعد الأساس في قبول الأعمال عند الله. Tema ini adalah pondasi diterimanya amal di sisi Allah Azza wa Jalla. وهو موضوع الافتقار إلى الله تعالى لب العبودية. Yaitu tema kita membutuhkan Allah Azza wa Jalla yang merupakan intisari dari ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. معنى كلمة الافتقار من الفقر وهو الاحتياج والعوز والطلب العون من الغير والمساعدة. Al-iftiqar dalam bahasa Arab dari kata al-faqr, yaitu membutuhkan. Kita membutuhkan pertolongan dari yang lain. فحينما يكون الافتقار إلى الله معناه أنك تحتاج إلى ربك سبحانه وتعالى في كل أمور حياتك الدينية والدنيوية. Oleh karenanya al-iftiqaru ila Allah, membutuhkan Allah Azza wa Jalla, adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam hal yang bersifat agama maupun dalam hal bersifat duniawi. فمهما أوتي الإنسان من المال، من القوة، من المناصب، من الأولاد، فلا يقدر أن يستغني عن خالقه سبحانه وتعالى. Ketika manusia mendapatkan harta, mendapatkan anak, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dapat terlepas dari pemberian Allah Azza wa Jalla. الله تبارك وتعالى قال لنا في القرآن الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wahai seluruh manusia, kalian membutuhkan Allah Azza wa Jalla, dan Allah zat yang maha kaya dan maha bijaksana. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Sekiranya Allah berkehendak, maka Allah akan mendatangkan makhluk yang baru, dan hal itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. خاطب الله تبارك وتعالى بالنداء على جميع الناس بأنه سبحانه هو الغني الغنى المطلق والقوي القوة المطلقة، فالناس يحتاجون إليه وهو لا يحتاج إلى أحد. Allah Subhanahu wa taala di awal ayat berkata kepada seluruh manusia bahwa Allah tidak membutuhkan makhluknya, karena Allah maha kaya dengan kekayaan yang benar-benar secara hakikatnya dan memiliki kekuatan yang tidak ada tandingannya. ومعنى أنك فقير إلى الله تعالى أن تجرد قلبك من هواه
ومن حظه وتتجه إلى الله بكليتك. Makna dari membutuhkan Allah Azza wa Jalla adalah mengosongkan hati kita dari segala hawa nafsu dan bagian-bagian yang mengarah kepada hawa nafsu. Lalu kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الافتقار إلى الله معناه ألا تكون لنفسك وألا يكون لها منك شيء. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan iftiqar, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah engkau membutuhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengarah, tidak membutuhkan, tidak mengharapkan kebutuhan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. معنى ذلك أنك تخرج من مراد نفسك إلى مراد ربك ومن هوى نفسك إلى هوى ربك، فتجد أنك لا تفعل إلا ما يرضي ربك سبحانه وتعالى في القول والفعل في السر والعلن. Maknanya adalah kita sebagai manusia meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita dan mencari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situ maka kita mengamalkan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perbuatan maupun perkataan, baik yang sembunyi, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Qala Allah Ta'ala: "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu baginya. Lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Untuk Allah Azza wa Jalla tidak ada sekutu baginya dan aku adalah yang pertama kali muslim, yaitu berserah diri kepadanya Subhanahu wa taala. Wa yaqulu al-habib sallallahu alaihi wasallam fi al-hadits: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, tidak akan beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang diberikan kepadaku berupa wahyu, mengikuti apa yang diberikan kepadaku. يعني إن كان هواك وهوى نفسك وهوى قلبك بعيدا عن طاعة الله ورسوله فاعلم أنك لست مؤمنا. Maknanya adalah jika hawa nafsu kita menjauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka berarti kita masih belum beriman. فنحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى في إيجادنا في الحياة، فلولا ربنا ما كان لنا وجود في هذه الحياة. Maka kita membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam penciptaan kita, adanya kita di dunia ini. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah ada di muka bumi ini. نحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى في قوتنا وأعضائنا وجوارحنا، ولولا فضل الله علينا أن أعطانا ذلك لما كان عندنا استعداد للعمل وللسعي. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Dalam kekuatan kita, dalam seluruh anggota badan kita. Seandainya bukan karena pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan bisa melakukan apapun. نحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى في الأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضل الله علينا بأن أسبغ علينا من نعمه وهيأ لنا أسباب السعي وكسب الرزق ما قدرنا على ذلك وما وصلنا إليه. Semua yang kita dapatkan, makanan kita, rezeki kita, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu atas keutamaan
nikmat darinya. Seandainya bukan karena dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan apapun dari rezeki tersebut. نحن فقراء إلى الله تبارك وتعالى في دفع الضر والكرب والهم والضيق ولولا فضل الله علينا لتكالبت علينا الكروب والشدائد والضراء والضر وما استطعنا إلى ذلك سبيلا. Kita membutuhkan Allah juga dalam hal mencari kebebasan dari segala kerumitan, dari segala kesusahan, dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa terlepas dari berbagai kesulitan dalam hidup. فالذي أوجدنا هو الله والذي أحيانا هو الله والذي رزقنا وهيأ لنا أسباب الرزق والقوت والسعي وأسبغ علينا النعم هو الله تبارك وتعالى. Maka yang menjadikan kita ada di dunia ini, yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, semuanya adalah Allah. Kita tidak akan bisa mencari rizki, berusaha dalam mencari nafkah, kecuali atas izin dan karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. الذي يزيل الهم والغم والضيق والكرب ويرفع البلاء إنما هو الله تبارك وتعالى. Yang menghilangkan kerumitan dalam hidup, kesusahan, kesempitan, dan melepaskan kita dari berbagai bencana adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذلك جاء في القرآن الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana dalam ucapan Nabi Ibrahim di dalam surat Asy-Syu'ara. Beliau Nabi Ibrahim mengatakan, Allah adalah yang menciptakanku dan memberi petunjuk kepadaku dan memberikan makan kepadaku dan memberi minum, serta jika aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkanku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Ketika aku sakit maka Allah lah yang bisa menyembuhkanku. وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Dan kemudian Allah lah yang mematikanku kemudian menghidupkanku kembali, dan hanya kepada Allah lah Azza wa Jalla aku berharap untuk mengampuni kesalahanku. وقال الله على لسان موسى عليه السلام فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Allah juga berfirman melalui lisan Nabi Musa alaihi salam. Beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berharap atas apa yang kebaikan yang aku inginkan. Aku berharap pemberian darimu. Yani annaka ya Allah mahma anzalta alayya min al-khair fa ana muftaqirun ilayka wa la aqdiru ala al-istighna'i anka subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kebaikan apapun yang aku inginkan, maka aku hanya meminta kepadamu, ya Allah. Seandainya bukan karena Allah, maka aku tidak akan bisa mendapatkannya. ولذلك العبد الحقيقي الذي يعبد الله حق العبادة لا بد أن يكون مفتقرا إلى رحمة الله وإلى فضل الله وإلى سعة الله تبارك وتعالى. Oleh karenanya hamba yang ingin beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar-benar, maka dia membutuhkan kepada keutamaan dari Allah, membutuhkan petunjuk darinya, dan membutuhkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Man alladhi a'anaka 'ala ada'i al-ibadat min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajj? Innama huwa Allah tabaraka wa ta'ala. Jika kita berpikir, siapakah yang menolong kita, yang memberikan kemudahan bagi kita dalam menjalankan ibadah salat, zakat, puasa, haji, tentunya hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Man alladhi sakhkhara laka as-samawati wal ard
تقيم حياتك وتعيش فيها وتكسب رزقك وتسعى وتعمر الأرض إنما هو الله سبحانه وتعالى. Siapakah yang bisa mengatur alam semesta ini, langit dan bumi, sehingga kita dapat hidup makmur di muka bumi ini? Kita bisa menanam tanaman, kita bisa mencari kehidupan. Semuanya itu hanya Allah Azza wa Jalla. يقول الله عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah berfirman, Allah telah menjalankan, Allah telah mengatur langit dan bumi untuk kalian. Semua itu menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman dan berakal. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk beliau berdoa, Ya Allah, hanya kepada Engkau aku rukuk dan berserah diri. وبك آمنت ولك أسلمت. Dan aku beriman kepada Engkau dan menyerahkan diri kepada Engkau. خشع لك بصري وسمعي ومخي ودمي وعظمي وعصبي. Telah khusyuk kepadamu penglihatanku, pendengaranku, hatiku, tulangku, dan seluruh anggota tubuhku. فكأن جميع الأعضاء تفاعلت مع العبادة التي نعبد الله تبارك وتعالى بها، فالجوارح وكل أعضاء الجسم تشعر بالخشوع والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. Seolah-olah seluruh anggota tubuh kita dalam hal itu berkontribusi, beramal untuk kekhusyuan dan kekhuduan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولذلك يقول الحسن البصري رضي الله عنه. Oleh karenanya Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, ما نظرت ببصري ولا بطشت بيدي ولا ضغطت على قدمي إلا رأيت إذا كان في طاعة ربي أم في معصيته. Tidaklah aku melihat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan tanganku atau aku melangkahkan kakiku, melainkan aku lihat terlebih dahulu apakah itu dalam ketaatan kepada Rabbku atau aku sedang bermaksiat kepada Rabbku. فإذا كان في طاعة ربي تقدمت وإذا كان في معصيته تأخرت. Jika yang aku lakukan adalah dalam ketaatan, maka aku akan melanjutkan. Tetapi jika aku akan melakukan maksiat, maka aku akan berhenti dan meninggalkannya. والدافع إلى ذلك أمر قلبي، إيمان في القلب وصدقه العمل. Pendorong hal itu adalah keimanan yang ada di dalam hati, lalu kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan anggota tubuh. الأمور التي تعين الإنسان على أن يستشعر الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. Di antara hal-hal yang dapat menjadikan seseorang merasa membutuhkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah أولا ذكر الله تبارك وتعالى في كل أحوالك، في منامك، في جلوسك، في خروجك، في قعودك، في عملك، في جميع حركاتك وسكناتك. Yang pertama adalah berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla dalam berbagai kehidupan kita, dalam tidur kita, dalam duduk kita, dalam keluar dari rumah atau masuk lagi, atau seluruh perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka wahai manusia, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian semuanya. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi maupun malam hari.
وورد في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. Dalam salah satu hadis qudsi, Nabi Muhammad, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku ada pada persangkaan hambaku. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku bersamanya jika dia berzikir mengingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Apabila dia berzikir mengingatku dalam sendirian, maka aku akan mengingatnya. Dan apabila dia mengingatku dalam kondisi di hadapan manusia, maka aku akan menyebutkan dia di masyarakat atau di makhluk yang lebih baik darinya. فالذكر لله تبارك وتعالى أعظم معين على طاعته وأعظم معين على الحفظ من وسوسة الشيطان وكيده. Maka berzikir mengingat Allah adalah salah satu cara terbaik untuk menjauhkan kita dari waswas syaitan. والذكر لله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل فائدته ترجع إليك أنت فالله لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. Ketika kita mengingat Allah dan beribadah taat kepada Allah, maka manfaatnya adalah kembali kepada kita sendiri. Allah sama sekali tidak membutuhkan zikir kita kepadanya atau ketaatan kita kepadanya. Qala ta'ala man 'amila salihan min dzakarin aw untha huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, baik dari laki-laki maupun wanita, lalu dia beriman, maka aku akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan aku akan mengganjar kebaikannya dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang dahulu mereka kerjakan di dunia. وردت قصة عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه كان في سفر ووصل إلى بلد من البلدان ودخل المسجد ليصلي ويبيت في المسجد. Dalam salah satu kisah disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah melakukan perjalanan. Lalu kemudian beliau mendatangi salah satu masjid, salat di situ, kemudian tidur bermalam di masjid tersebut. فأراد أن يبيت في المسجد فمنعه الخادم للمسجد وقال لا بد أن تخرج حتى أغلق الباب فقال أنا عابر سبيل وأحتاج إلى المبيت فلم يرضى. Pada saat malam itu Imam Ahmad ingin bermalam tidur di dalam masjid tersebut, tetapi kemudian penjaganya melarangnya karena dia akan menutup pintu. Lalu Imam Ahmad mengatakan, saya sesungguhnya seorang yang musafir, sedang perjalanan, maka aku membutuhkan tempat untuk bermalam. فلما أبى أن يخرج أمسك خادم المسجد بقدمه وجره إلى أن أخرجه إلى الخارج المسجد وأغلق الباب وانصرف. Tetapi petugas yang ada di masjid tersebut tidak mau untuk mengizinkan tidur bermalam, sehingga dia pun menarik dan mengeluarkan Imam Ahmad sehingga keluar dari area masjid. فكان في مقابل المسجد رجل يعمل خبازا في محل فرأى الموقف فحزن لأمر الإمام أحمد ولا يدري من هو فأخذه وأكرمه أحسن ضيافته. Di hadapan masjid tersebut ada seorang yang bekerja sebagai tukang roti yang memiliki toko di situ. Ketika melihat peristiwa tersebut, dia pun sedih, sehingga dia pun memanggil seorang tersebut, yaitu Imam Ahmad, sedangkan dia tidak mengetahui siapa orang tersebut, lalu menjamunya dan memuliakannya. وجعله يبيت معه في مخبزه. Lalu orang tadi, ya, tukang roti tadi, menjadikan Imam Ahmad, mengundang, ya, menyuruh untuk bermalam di rumahnya saja. وهو لا يدري من هو ولا يعرف أنه الإمام أحمد. Sedangkan dia sendiri tidak tahu siapa orang tersebut. Dia tidak tahu kalau itu adalah Imam Ahmad. فكان هذا الرجل حينما يقطع العجين كلما قطع قطعة من العجين ذكر الله تبارك وتعالى. Lalu orang ini sebagaimana pekerjaannya, pada saat dia
mengolah adonan, kemudian memotong-motongnya, membagi-baginya, dia pun di sela-sela itu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. فيده تعمل ولسانه يذكر وقلبه مطمئن بالإيمان. Ketika itu tangannya sedang bekerja, membuat adonan, kemudian lisannya berzikir, lalu hatinya mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. فقال له الإمام أحمد: ماذا تفعل وأنت تقطع العجين؟ قال له: أذكر الله تبارك وتعالى. Lalu Imam Ahmad bertanya kepada orang tersebut, apa yang kamu lakukan ketika tanganmu bekerja membuat adonan, lalu lisan kamu berzikir? Maka orang tadi mengatakan, aku hanya berzikir mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. فقال له الإمام أحمد: هل رأيت لهذا الذكر أثرا في حياتك نتيجة لك في حياتك؟ Lalu Imam Ahmad pun bertanya kepada orang tadi, apakah kamu sudah melihat hasil dari zikirmu ini dalam kehidupanmu? Apakah sudah memberikan pengaruh dalam kehidupanmu? فقال له الرجل: نعم، ما دعوت الله دعوة إلا استجاب لي إلا دعوة واحدة إلى الآن لم تستجب لي. Lalu orang tersebut mengatakan, iya, aku tidak pernah berdoa, berzikir kepada Allah, melainkan aku mendapatkan apa yang aku inginkan, kecuali hanya satu yang masih belum aku dapatkan, dikabulkan Allah Azza wa Jalla. فقال: وما هي هذه الدعوة؟ قال: أدعو الله أن أرى الإمام أحمد بن حنبل. فتبسم وضحك الإمام وقال: لقد أتى الله لك بأحمد بن حنبل مجرورا من رجله. Lalu orang tersebut menjawab, ketika itu ditanya oleh Imam Ahmad, apa satu hal yang masih belum engkau lihat Allah mengabulkannya? Maka orang tersebut mengatakan, aku berdoa, aku menginginkan agar bisa melihat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad pun tersenyum, kemudian berkata kepada orang tersebut, sesungguhnya Allah telah membuat Imam Ahmad datang kepadamu dalam keadaan terpaksa, dia tidak tahu kalau Allah menginginkan hal tersebut. Imam Ahmad ini tidak sadar kalau Allah mentakdirkan hal tersebut. من ضمن الأمور التي تعين على الافتقار إلى الله أن تدرك ضعفك أيها الإنسان وتعلم أن أمرك ليس بيدك وإنما أمرك بيد الله تبارك وتعالى. Salah satu cara agar kita mengetahui bahwa kita butuh kepada Allah Azza wa Jalla adalah kita merasa bahwa kita ini lemah. Kita membutuhkan semua pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. سمعنا القارئ يقرأ في الصلاة في سورة الطارق قال الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Kita tadi telah mendengarkan imam dalam salat membaca firman Allah di dalam surat At-Tariq. Maka hendaklah manusia melihat, berfikir dari mana dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang memancar, yang berasal dari tulang dada dan tulang belakang. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk mengembalikan kita semuanya. كذلك تدرك عظمة الخالق سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء أمره بين الكاف والنون إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Dan kita mengingat bahwasanya Allah tidak membutuhkan suatu apapun dari langit dan bumi ini. Justru Allah Azza wa Jalla apabila menginginkan sesuatu, maka hanya berada di antara kaf dan nun, yaitu kun, maka maksudnya adalah jadilah, maka seketika itu juga akan terjadi. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Lahul quwwatul mutlaqah wal ilmul mutlaq wal qudratul mutlaqah subhanahu wa ta'ala jalla sya'nuh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang menyebabkan Allah melakukan tersebut, tapi justru manusialah yang akan ditanya, mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan. Maka tidak ada kekuatan yang mutlak, tidak ada ilmu yang menyeluruh yang benar-benar sempurna kecuali milik Allah Azza wa Jalla. كذلك أيضا من الأمور المعينة على الافتقار إلى الله عز وجل كثرة التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. Salah satu cara agar
membantu kita untuk iftiqar membutuhkan Allah Azza wa Jalla adalah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memohon ampun dari kesalahan-kesalahan kita. يقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Karena istighfar tersebut, maka Allah akan menurunkan dari langit hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, memberikan kepada kalian anak keturunan, dan seterusnya. والاستغفار معناه طلب المغفرة والعفو من الله تبارك وتعالى. Istighfar maksudnya adalah memohon ampunan, yang memohon maaf atas segala keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. والذي يطلب المغفرة لا بد أن يعلم أنه مقصر وأنه مخطئ فيحتاج لمن يعفو عنه ومن يغفر له. Orang yang memohon ampun, maka berarti dia telah menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, bahwa dia tidak menunaikan hak, ya, berupa beribadah dengan sebenar-benarnya, sehingga dia memohon agar kesalahan-kesalahan tersebut diampuni dan dimaafkan. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نعد في المجلس الواحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول اللهم تب علي واغفر لي 100 مرة. Dulu para sahabat menghitung ketika Rasulullah di dalam satu majlis, maka Rasulullah mengatakan, ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahanku, ya, aku bertaubat kepadamu dalam satu majlis tersebut 100 kali. إذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سيد ولد آدم ولا فخر، ومع ذلك يؤثر عنه أنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة في المجلس الواحد، فما بالنا نحن؟ Jika itu adalah Nabi Muhammad yang Allah telah ampuni dosa-dosanya, baik yang telah terdahulu maupun yang akan datang, yaitu Nabi Muhammad yang sudah diampuni, itu saja dalam satu majlis beristighfar memohon ampunan sebanyak 100 kali, maka bagaimana dengan kita semuanya? فلذلك لا بد أن للإنسان أن يكون دائما في طاعة الله وفي رضا الله تبارك وتعالى وأن يخرج من هوى نفسه إلى ما يرضي ربه. Oleh karenanya kita sebagai manusia hendaklah kita mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla, melakukan ketaatan dan meninggalkan hawa nafsu kita menuju kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla. كذلك أيضا أن يعلم أن عمله الذي يعمله لله تبارك وتعالى يعود عليه وليس لله فيه شيء. Begitu juga dia harus menyadari bahwasanya amalan yang telah dia kerjakan, maka semuanya itu tidak Allah butuhkan. Manfaatnya bukan untuk Allah, tetapi manfaatnya adalah kepada yang melakukannya itu sendiri. فيكون عنده الوجل والخوف من أن لا يقبل الله منه هذا العمل. Maka selayaknya bagi orang, semua orang agar malu, ya, merasa tidak bangga karena khawatir bahwasanya amalannya tidak diterima Allah Azza wa Jalla. يقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Dan orang-orang yang diberikan apa yang mereka minta dalam keadaan hati mereka takut, maka mereka akan dikembalikan kepadanya Azza wa Jalla. ولذلك تجد ثمرة هذا الافتقار طمأنينة القلب وراحة النفس. Oleh karenanya buah dari kita iftiqar membutuhkan Allah Azza wa Jalla adalah kita mendapatkan ketenangan di hati kita dan mendapatkan kenyamanan dalam hidup kita. يقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan orang-orang yang beriman dalam keadaan hati mereka mendapatkan ketenangan, maka sesungguhnya cara untuk mendapatkan ketenangan adalah dengan berzikir mengingat kepada Allah. أن يكون راضيا بكل قضاء الله وقدره فلا يعترض على ما أعطاه الله أو منعه فيعلم أن كل شيء بقدر الله.
hendaknya dia ridho dengan takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak pernah menolak atau protes terhadap takdir yang Allah tentukan kepadanya, baik yang Allah berikan maupun yang Allah tidak berikan kepadanya. Qala ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah berfirman, sesungguhnya segala sesuatu maka telah kami ciptakan dengan takdir dari kami. ولتوقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. Dan hendaklah kita yakin bahwa apa yang telah menimpa kita tidak mungkin kecuali Allah telah mentakdirkan itu, memberikan itu, dan tidak ada yang terlepas dari kita, yang terhalang dari kita, melainkan itu adalah Allah yang menentukannya. قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah Ta'ala berfirman, semua itu agar kalian tidak berputus asa dengan apa yang tidak diberikan kepada kalian, dan kalian tidak merasa bangga atas apa yang diberikan kepada kalian, karena sesungguhnya bersikap berbangga-bangga itu tidak disukai oleh Allah. ولذلك كان من دعاء سلفنا الصالح اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. Oleh karenanya salah satu doa yang dipanjatkan oleh para orang-orang soleh adalah memohon, ya Allah, berilah kami kecukupan, kekayaan dengan iftikor, membutuhkan kepadamu, dan janganlah engkau menjadikan kami merasa cukup dengan meninggalkanmu. Qala Allah Ta'ala qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, karena dengan keutamaan Allah dan dari rahmat Allah maka hendaklah kalian senang, dan itu semuanya lebih baik daripada apa yang telah kalian kumpulkan. ندعو الله تبارك وتعالى بدعاء سلفنا الصالح اللهم اغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. Oleh karenanya kita berdoa juga sebagaimana yang diucapkan, yang dipanjatkan oleh para salaf soleh, ya Allah, berikanlah kecukupan kepada kami dengan memohon kepada Engkau, dan janganlah Engkau ya Allah menjadikan kami cukup dengan menjauh darimu. Allahumma tub alaina waghfir lana warhamna wasamihna. Ya Allah, berikan taubat kepada kami, berikan ampunan istighfar kepada kami, dan berikan rahmat kepada kami semuanya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa farqana min ba'dihi farqan ma'suma wa la tada' fina wa la bainana wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kita kali ini pertemuan yang dirahmati, dan jadikanlah perpisahan setelah itu sebagai perpisahan yang dijauhkan dari kemaksiatan, dan kumpulkanlah kami di tempat yang Kau ridhoi. Allahumma ihfaz hadhihi albilad min kulli makruhin wa su'. Ya Allah, jagalah negara-negara ini dari setiap keburukan dan hal-hal yang tidak diinginkan. ورد عنها كيد الكائدين وغدر الغادرين وحسد الحاسدين. Ya Allah, cegahlah keburukan yang diinginkan oleh orang-orang yang menginginkan keburukan. واجمع أهلها على الخير والطاعة يا رب العالمين. Ya Allah, kumpulkanlah kami dalam ketaatan dan kebaikan ya Rabbal Alamin. اللهم صب عليهم الخير صبا. Ya Allah, turunkanlah kepada kami semuanya kebaikan yang banyak. ولا تجعل عيشها كدا كدا. Dan janganlah jadikan kehidupan kami kehidupan yang sulit, kehidupan yang berat. واجعل أهل هذه البلاد مفاتيح لكل خير مغاليق لكل شر. Ya Allah, jadikanlah penduduk negara ini sebagai pintu kunci pembuka setiap kebaikan dan menutup setiap keburukan. واحفظنا واحفظهم واحفظ جميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. Ya Allah, jagalah kami semuanya dan jagalah penduduk negara ini dan seluruh negara-negara yang lain yang muslim, ya, dan jauhkanlah dari setiap keburukan
dan setiap hal-hal yang tidak diinginkan. واسترنا جميعا بسترك الجميل. Ya Allah, tutupilah kami dengan tutupan yang Engkau berikan yang baik ya, dari segala keburukan. وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada para sahabat serta yang mengikuti beliau semuanya. أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.